Nah, ini guys ya, simak baik-baik 5 bocoran ini jahatnya Jokowi. Bongkar tuntas adili Jokowi adalah harga mati untuk keadilan negara ini. Pra-peradilan Hasto Kristianto gagal. Koni Bakri di Rusia mulai membuka rahasia yang dititipkan Hasto ke Koni Bakri. Waduh, ini rahasia besar Joko Widodo nih guys ya. Dibongkar ini guys ya, 5 bocoran ini guys ya, jahatnya Jokowi guys ya. Kuliah di Rusia. 1. Pembunuhan 16 secara FPI atas perintah Jokowi. Yang kedua, Jokowi menerima aliran judul dari Sambo. Yang kedua. Yang ketiga, suara Prabowo Gibran pada Pilpres 2024 adalah 35%, bukan 58%. Yang keempat, Ibu Iriana minta Gibran harus jadi wapres dengan cara apapun. Ya kan? Yang kelima, Jokowi mengantongi sekitar 1.000 triliun dari PSN, penjualan Kepulauan Halmahera. Kalian saya dengar ada sekitar 210 yang dijual. Oke, jumpa lagi bersama Kang Anas. Kali ini seperti biasa guys ya, kita akan berkonten reaction guys ya. Kali ini luar biasa sekali guys ya, ngeri sekali guys ya. Ini adalah bocoran atau 5 bocoran ya kejahatan Jokowi guys ya. Waduh, ini mantap sekali untuk kita bahas guys ya. Oke, langsung saja bagaimana videonya? Kita reaction bareng guys ya, biar nggak gagal paham. Inilah videonya guys. Ya kan? Kemudian pasir laut ke Singapura, ya kan? Setoran dirut BUMN. Nah, jadi dari 5 hal ini, menurut saya ini bocoran dari Koni Bakri di Rusia yang beredar luas di TikTok. Saya minta tanggapan istana. Sekali lagi, saya minta tanggapan istana dan minta tanggapan dari Jokowi Widodo. Jika tidak tanggapan berarti benar barangnya. Nah, kalau ini benar, maka ketika pernyataan Presiden Prabowo yang menyatakan mendukung Jokowi, berkali-kali disebutkan itu dengan yel-yel, itu artinya bahwa dia mengundang rakyat Indonesia untuk segera menghentikan dia sebagai presiden. Itu pikiran saya. Kenapa ini harus dijawab semuanya ini? Meskipun keputusan MK itu adalah keputusan yang final dan mengikat, seperti disebutkan tadi itu. Salah satu hakim mengatakan tidak ada cawe-cawe. Kalau bawa sendiri ngaku kok saya ini jadi presiden kalau mendukung oleh Jokowi. Itu artinya dia mengumumkan, membuat pengumuman, hei rakyat Indonesia, saya ini presiden kalau didukung oleh Joko Widodo di sampingnya itu. Nah itu, jadi ini artinya bahwa perlu kita melakukan penekanan. Kita perlu mengirim delegasi, ya kan, selesai ini TPUA bersama dengan Komite Nasional Perempuan KNPBI KNPRI minta kami mengundang, kan perlu klarifikasi dalam bahasa kami tabayun, in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin. Nah ini guys ya, ini adalah 5 kejahatan Joko Widodo guys ya selama menjabat jadi presiden kemarin guys ya. Waduh, ini ngeri sekali guys ya. Ada yang terjadi, salah satunya nomor 1 tuh pembunuhan guys ya. Dia terlibat ini guys ya. Ini benar nggak ini guys ya? Kalau seandainya benar, ini miris sekali guys ya. Aduh, bener-bener miris guys ya. Oke, bagaimana pendapat kalian, bisa komen di kolom komentar. Oke, kita lanjut tonton video berikutnya guys. Nah, ini guys ya, keras Jokowi sentil Megawati larang PDB ikut retret. Fikrudia membela, pertimbangkan psikologis hari ini Jumat tanggal 20 Februari tahun 2025. Ini guys ya, kita simak bareng-bareng guys. Perjuangan. Menurut saya ini adalah pertimbangan untuk penundaan retret, itu adalah pertimbangan tersendiri dari Mbak Mega. Yaitu adalah pertimbangan tentang psikologis paling tidak. Psikologis para kader partai yang menjadi kepala daerah dari PDI Perjuangan dengan peristiwa penahanan sekjen partai, ini akan mempengaruhi secara psikologis, sehingga Mbak Mega menyampaikan untuk menunda dulu tentang keikutsertaan pesertaan retret. Namun demikian, harapannya Mbak Mega tidak hanya sekedar menunda saja, namun bisa langsung melakukan rapat koordinasi dengan Sekda dan jajarannya, dengan forum Pemindah, perkara nanti retretnya ditunda itu ada retret tersendiri, itu adalah urusan dari Wamo.
pengaruh psikologis. Nah ini guys ya, ternyata Bu Mega ini ingin mengadakan pembekalan sendiri dari kader-kadernya ini guys ya, kepala daerahnya guys ya. Jadi tidak sepakat ketika Pak Prabowo membuat retret ini guys ya, atau pembekalan ini guys ya. Intinya Bu Mega ingin buat retret sendiri atau pembekalan sendiri kepada kader-kadernya ini guys ya, atau kepala daerah yang dari partai PDIP guys ya. Oke, bagaimana menurut kalian, bisa komen di kolom komentar. Oke, kita lanjut tonton video berikutnya guys. Nah ini guys ya, Hasto minta keluarga Jokowi diperiksa KPK. Ini tanggapan Marwarar Sirait ya, Marwarar Sirait. Ini guys tanggapannya guys, kita simak bareng guys. Silakan aja ya. Saya rasa negara ini adalah negara hukum ya, panglimanya adalah hukum ya. Saya pikir juga teman-teman di kepolisian, di kejaksaan dan di KPK juga sudah mengerti tugasnya masing-masing. Kami di pemerintah, ada di DPR, di Senayan, ada lembaga hukum, kita sudah membagi hak kewajiban, ada check and balance dengan baik ya. Jadi jangan ada intervensi ya, dari manapun kemana, masing-masing punya kewenangan masing-masing. Ada obrolan soal dana antara nggak sih Pak? Tadi saya sudah jawab. Ya. Tadi kan saya sudah jawab, ada pada waktunya akan diumumkan ya. Saya tahu, tapi saya tidak boleh umumkan. Ya. Apakah bagian dari kepala daerah untuk tidak ikut Magelang bagaimana? Gimana? Kursi Bu Mega untuk kepala daerah dari PDIP tidak ikut. No comment. Bagaimana apa akan ikut di Danantara? Akan ada peran di Danantara? No comment. Update pembongkaran pagar pik itu bagaimana Pak? Ya, kemarin saya sudah sampaikan dari mana? Kan ada di Metro ada kayaknya kemarin ya. Ya sudah sangat jelas. Satu, tidak ada kompleks yang eksklusif. Ya. Kedua, karena kemarin unsur masyarakat yang pandangannya berbeda, kita minta PJ Gubernur, Wali Kota, Camat, Lurah untuk mengundang warga untuk mengklarifikasi. Kalau nggak salah hari ini, hari Jumat ya, mengklarifikasi warganya, benar warga situ. Kedua, kemauannya apa? Mau dibuka apa tidak? Jadi supaya jelas, ya begitu. Jadi mesti jelas aspirasinya apa. Kemudian yang ketiga, saya menemukan di sana, ini udah kesana, ada yang kesana belum? Nah, jadi, saya kasih gambaran. Nah itu guys ya, ini ya intinya ya pihak Hasto ya nggak terima guys ya, intinya membawa Jokowi guys ya. Mungkin dulu Jokowi sama Hasto ini berteman baik guys ya, tapi saat ini tidak baik-baik saja, jadinya saling membongkar, intinya kayak gitu guys ya. Oke, menurut pendapat kalian bagaimana guys ya, bisa komen di kolom komentar. Oke, kita lanjut tonton video berikutnya guys. Nah ini guys ya, adili Jokowi katanya. Lawan kita ini bukan negara, tetapi orang yang pernah berkuasa dipecat oleh Mas Hasto. Saya kira ini adalah momen yang tepat untuk Partai PDIP berserta seluruh kader-kadernya untuk membuka tabir kebenaran dan tabir keadilan seperti yang mereka selalu gaungkan. Setelah penetapan status tersangka Pak Hasto Kristianto tidak bisa digeser, lalu saya pikir ini adalah waktu yang tepat untuk Pak Hasto dan juga beserta Bu Kony untuk membuka dokumen rahasia yang mereka maksud. Seperti keterangan Bu Kony sebelumnya bahwasanya mereka telah menotariskan dokumen yang berhubungan dengan negara Indonesia. Dokumen apa itu sebenarnya? Agar segala sesuatu bisa terang benderang dan tidak lagi memancing spekulasi di kalangan masyarakat. Bukankah lebih cepat lebih baik untuk membuka dokumen apakah itu agar kita bisa tahu sebenarnya ada keterlibatan apa Pak Joko Widodo dengan kasus-kasus berantai ini? Bukankah ini lebih baik agar dokumen itu segera dibuka agar kita segera bisa mengadili Pak Jokowi seperti yang mereka inginkan? Atau jangan-jangan mereka takut setelah dokumen itu dibuka, bahkan isi dokumen itu menjadi bumerang untuk mereka. Jangan kemudian nanti banyak yang mengira ucapan Pak Hasto dan Bu Kony hanya sebatas pepesan kosong dan tong kosong nyaring bunyinya yang ketika dipukul ternyata tidak ada isi. Jangan kemudian gara-gara Pak Hasto dan juga Bu Kony tidak mampu membuktikan dan membuka dokumen itu, ini bisa menjadi era keruntuhan Partai PDIP. Jadi lebih baik Bu Kony dan Pak Hasto segerakan buka dokumen apa itu, ada keterlibatan apa Pak Joko Widodo beserta keluarga. Buka. Nah, sepakat sekali apa yang dikatakan si mbaknya ini guys ya. Ya seharusnya kalau memang ada dokumen rahasia mengenai keterlibatan Jokowi tentang semua kasus-kasus ini guys ya, segera buka. Tapi kalau memang ya gimana guys ya, kalau memang ya
tidak mau membuka dokumen rahasia ini, berarti ini bahaya. Partai PDIP terancam guys ya, karena dia semata-mata mengkeluarkan ada dokumen rahasia tentang Pak Jokowi, tapi dia tidak mau mempublikasikannya guys ya. Akhirnya masyarakat beranggapan hanya omon-omon saja guys ya, seperti itu ya guys ya. Tapi kalau memang ya ada dokumen rahasia keterlibatan Pak Jokowi dibuka, nah ini kesempatan untuk si Hasto dan PDIP membongkar semua aib Pak Jokowi. Kalau memang bersalah penjarakan, kalau nggak bersalah ya sudah. Intinya kayak gitu guys ya. Oke, bagaimana pendapat kalian bisa komen di kolom komentar. Oke, kita lanjut nonton video berikutnya guys. Jokowi jelas-jelas. Nah ini guys ya, Jokowi telah provokasi demo Prabowo. Gara-gara pidato Jokowi, mahasiswa buktikan gelar demonstrasi Indonesia gelap. Waduh, ini gara-gara pidato Pak Jokowi guys ya, memprovokasi mahasiswa guys. Ikut memprovokasi karena dia bilang berdasarkan survei, ya kan, tingkat kepuasan publik itu 80,9%. Ini artinya Prabowo adalah presiden terkuat. Jadi yang semua kritikan terkait masalah pemerintahan itu lagi-lagi Jokowi, ya kan, tidak ada yang berani kritik Prabowo, ya kan, karena tingkat puasanya 80,9%. Nah ini tentu saja lagi-lagi dibalas oleh mahasiswa. Betul. Nah ini jadi Jokowi itu juga telah memprovokasi sebenarnya kekisruhan yang terjadi hari ini. Makanya amat disayangkan, lagi-lagi amat disayangkan jika Pak Prabowo itu masih saja terlalu mendengarkan Jokowi. Contoh misalnya program dana antara itu yang sekitar 14.700 triliun dana yang akan dikelola dari gabungan aset-aset yang dimiliki beberapa BUMN unggulan kita. Ya kan? Nah karena di dalam pidato Gerindra itu Prabowo menyampaikan mengajak Jokowi ikut terlibat dalam mengawasi badan ini, maka yang terjadi adalah mosi tidak percaya masyarakat kita hari ini dan dunia internasional. Pak Prabowo harus tahu bahwa Jokowi itu adalah orang termasuk nominasi tokoh terkorup sedunia oleh OCCRP. Jadi bagaimana mungkin orang yang berwatak korup ini ingin diajak mengawasi jalannya dana antara ini yang mengelola kurang lebih. Nah nih guys ya, ini intinya provokasi itu kenapa mahasiswa demo ini guys ya. Ya ini provokasinya salah satu pidato Pak Jokowi guys ya. Yang kedua, kenapa mahasiswa panas guys ya. Ini ya Pak Jokowi diajak untuk mengawasi ya untuk dana antara ini guys ya, struktur organisasi ini. Secara ya Pak Jokowi itu sudah terkenal ya, menurut OCCRP itu tadi guys ya, itu presiden terkorup ya di dunia. Akhirnya mahasiswa panas ini guys ya. Terjadilah demo besar-besaran ini guys ya. 14.700 triliun. Jangan-jangan nanti duitnya habis dikorupsi. Jadi tidak heran ada seruan-seruan untuk menarik uang-uang masyarakat yang ada di bank-bank BUMN, dan akhirnya uang-uang itu disimpan di mana? Di BCA, lagi-lagi bank swasta. Ngapain juga sih ngajak-ngajak Jokowi untuk ikut lagi ngawasin dana antara itu? Nggak perlu lah, dia aja masih terlibat banyak skandal kok. Utangnya meroket, ya hari ini udah defisit anggaran berapa ratus triliun. Pemerintahan Prabowo itu kan akibat ulah daripada Jokowi itu sendiri. Belum lagi dana bansos 500 triliun itu yang menurut pengakuan daripada Luhut itu setengahnya habis dikorupsi. Itu kan di rezim Jokowi. Belum lagi PSN yang syarat dengan korupsi ini. Jadi Prabowo juga harus sadar, sudah selesai lah. Ya kan, bulan madu kalian itu udah selesai. Ini udah menuju ke 100 hari kedua ini ke depan. Ya kan, sudah selesai. Nggak usah diajak orang yang nggak beres kayak Jokowi kok masih aja diajak-ajak ucapin terima kasih. Hidup Jokowi ngapain kayak itu, udah nggak penting. Nah betul sekali, seharusnya Pak Prabowo jangan gitu guys ya. Ini akhirnya masyarakat kecewa sama Pak Prabowo gara-gara yaitu berterima kasih sama Jokowi ya kan, terus hidup Jokowi, itu masyarakat kecewa. Akhirnya mahasiswa ini ya demo seperti ini guys ya. Oke, bagaimana? Kalian bisa komen di kolom komentar. Oke, kita lanjut tonton video berikutnya guys. Guys, kelanjutan kasus Hasto ini nih. guys ya. Yuk sim. Hasto ditahan KPK soal Harun Masiku. Dia bilang nggak menyesal. Waduh, ini ngeri guys ya, ditangkap KPK tapi nggak menyesal guys. Iya, Sekjen PDIP Hasto Kristianto resmi ditahan KPK.
keluar dari ruangan pemeriksaan, Hasto pakai rompi oranye dan tangannya diborgol. Ia mengaku nggak nyesel dan siap menerima konsekuensi. Indonesia negeri pejuang, saya terus berjuang dengan api menyala-nyala, katanya sebelum masuk mobil tahanan. Hasto ditahan dalam kasus suap dan perintangan penyidikan terkait buron Harun Masiku. Ia diduga menyuruh seseorang merendam ponselnya sebelum diperiksa oleh KPK. Kasus ini bermula dari OTT KPK 2020. Selain suap, Hasto juga disebut membocorkan operasi penangkapan. Sekarang, ia bakal ditahan 20 hari pertama di rutan KPK. Apakah kasus ini bakal menyeret nama lain? Kita tunggu aja kelanjutannya, guys. Nah ini guys ya, mungkin bisa jadi guys ya, gara-gara kasus ini Hasto ditahan, ini akan menjebloskan nama lain juga ini guys ya. Oke, kita tunggu saja perkembangan beritanya seperti apa guys ya. Itu guys ya. Oke, kita lanjut nonton video berikutnya guys. Nah ini guys ya, kuasa hukum ya bawa bukti ke KPK. Sejumlah tokoh dan kuasa hukum bawa alat bukti ke KPK menangkap Jokowi. Proyek IKN ini dugaan kuat kami dikorupsi. Ini proyek ini yang tadinya kata saudara Joko Widodo nggak pakai APBN, nggak akan membebani, akan kerjasama badan usaha dengan pihak swasta dan seterusnya ya. Ternyata zong. Nah, ini namanya perampasan tanah negara oleh institusi yang dilakukan sendiri, yang dipimpin oleh saudara Joko Widodo. Ngeri sekali guys ya, wah Pak Joko Widodo ini guys ya, sudah ya, ini semua kuasa hukum tuh membawa bukti akan menjerat Pak Widodo ke KPK ini guys ya, untuk keluarga Joko Widodo itu diadili, intinya seperti itu guys ya. Oke, bagaimana pendapat kalian bisa komen di kolom komentar. Oke, lanjut tonton video berikutnya guys. Nah ini guys ya, tangkap dan adili Jokowi. Wah, ini para emak-emak guys. Disabotase, ya, disabotase, tapi tentu saja itu tidak bisa membungkam kita. Tetap bicara, tetap bersuara, tidak akan diam, karena kita tidak bisa dianggap kecoa. Baik, ini memang seandainya acaranya diadakan di tempat yang lebih besar, pasti akan lebih banyak lagi yang bisa ditampung. Dengan agenda adili Jokowi dan kawan-kawan. Acara ini adalah persiapan. Pada tanggal 18 nanti akan ada Kongres Adili Jokowi. Tanggal 17 tokoh-tokoh akan berkumpul merumuskan kasus-kasus yang akan diangkat dan sekaligus akan meresmikan kantor advokasi rakyat untuk adili Jokowi. Rakyat tidak sendiri, kita bisa bersama-sama. Langsung saja ini kesempatan pertama saya berikan kepada yang punya gaben, Bang Faisal Asbab. Silakan Bang Faisal. Nah nih guys ya, ini semua tim advokat ini ingin merumuskan ya guys ya permasalahan kasus Jokowi ini guys ya. Waduh, ini ngeri sekali guys ya. Ini Indonesia sedang tidak baik-baik saja guys ya, gara-gara satu orang ini guys ya. Oke, bagaimana menurut kalian bisa komen di kolom komentar. Oke, kita lanjut tonton video berikutnya guys. Jadi terbongkar Nah ya guys, ini guys ya, yang busuk selama ini. Kalian dengarkan baik-baik ini ya. Presiden Jokowi berbicara dengan saya. Beliau sangat khawatir terhadap munculnya Anies Baswedan. Sehingga itu nyata-nyata kasus Formula E itu kriminalisasi, dan saya bersaksi itu dari perintah Pak Jokowi secara langsung. Partai Coklat, termasuk saya sebut Pak Listio Sigit yang bermain di Jakarta, di Jawa Timur, di Sumatera Utara. Itu Partai Coklat itu super powerful karena mereka punya agenda-agenda politik terhadap apa? Aliansi kekuasaan sang raja dengan Jokowi. Terus di online, narkoba itu kan mendapat backing dari Partai Coklat. Kemudian tambang-tambang ilegal, semua tahu itu kan dimobilisasi untuk kepentingan dana pergerakan pilpres. Saya mau ditetapkan sebagai tersangka atas suatu peristiwa yang sebenarnya sangat-sangat absurd, sangat tidak jelas. Tapi ketika urusan seperti ini sama dikejar,
terpaksa melawan. Peristiwa 10 November, ribuan orang meninggal mengalahkan yang namanya bala tentara sekutu pemenang Perang Dunia Kedua. Mosok saya hanya menghadapi ancaman aja takut. Saya bongkar. Wah, ngeri sekali guys ya. Ini Pak Hasto bongkar semua guys ya, kasus-kasus Jokowi yang pernah diberikan mandat dari Pak Jokowi ke Hasto ini guys ya, dibongkar semua guys ya. Dulu memang Hasto sama Pak Jokowi itu memang CS guys ya. Ya, bisa dikatakan Hasto itu tangan kanannya. Tapi sekarang dibongkar semua guys ya. Termasuk itu judi online. Terus Jenderal Listio Sigit ini bermain semuanya guys ya di atas kepemimpinan Pak Jokowi ini guys ya. Ini miris sekali kalau memang ini benar yang dikatakan Pak Hasto ini guys ya. Oke, bagaimana menurut kalian bisa komen di kolom komentar. Oke, kita lanjut tonton video berikutnya guys. Pak Jokowi Nah, ini guys ya, sebut penggeledahan rumah Hasto, pengalihan isu PDIP Jokowi marah. Coba ini gimana guys? sangat marah atas pengumuman OCCRP tersebut. Penggeledahan rumah Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto di Bekasi oleh KPK merupakan upaya pengalihan isu dari pengumuman OCCRP yang menempatkan Jokowi sebagai orang terkorup sedunia tahun 2024. Kami juga mendapatkan informasi bahwa Jokowi sangat terganggu, sangat marah atas pengumuman OCCRP tersebut, sehingga menggerakkan segala cara untuk menutupi berita dan opini tersebut. Ada portal media yang menurut informasi yang kami dengar ditekan untuk menghapus berita pertamanya soal pengumuman OCCRP bahwa Jokowi adalah orang terkorup sedunia tahun 2024, dan juga pengerahan buzzer di media sosial yang mendiskreditkan OCCRP. Nah ini guys ya, ini membuktikan bahwa Pak Jokowi ini presiden terkorup di dunia guys ya. Waduh, ini ngeri sekali guys ya, kalau memang benar guys ya. Aduh, gimana menurut kalian, bisa komen di kolom komentar. Oke, kita lanjut tonton video berikutnya guys. Saudara Presiden. Nah ini guys ya, Jokowi respon Hasto, Saudara Presiden ke-7 Republik Indonesia ini guys, coba kita lihat guys. Ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo merespon Sekjen PDIP Hasto Kristianto yang ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi Harun Masiku. Jokowi menghormati proses hukum yang berjalan. Disinggung mengenai namanya yang masih disangkutkan dengan kasus tersebut, Jokowi menjawab santai. Ia menegaskan dirinya sudah purna tugas. Sebelumnya, KPK menetapkan Hasto Kristianto sebagai tersangka dugaan suap dan perintangan penyidikan kasus Harun Masiku. Hasto kan ditetapkan sebagai tersangka di KPK ya Pak, tapi nama Bapak itu masih disangkut pautkan atas tersangka ini. Hormati seluruh proses hukum yang ada. Tapi nggak apa-apa Pak, nama-namanya dicatut Pak, masih di bawah-bawah Pak. Nama Pak Jokowi sama keluarga masih di bawah. Sudah purna tugas pensiunan nggak tahu. Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Muhaimin Iskandar menanggapi anggapan adanya politisasi hukum dalam penetapan tersangka Sekjen PDIP Hasto Kristianto. Muhaimin menilai tidak ada pihak yang berani melakukan hal tersebut. Muhaimin mengaku kaget sekaligus prihatin atas status hukum terhadap Hasto. Nah itu guys ya, itu tanggapan Pak Jokowi tentang Hasto ditangkap KPK guys ya. Oke, bagaimana menurut kalian, bisa komen di kolom komentar. Oke, kita lanjut tonton video berikutnya guys. Nah ini guys ya, Hasto ditahan, Ganjar mikirin apa? Waduh ini guys ya, ini Ganjar kena guys. Ini membuktikan informasi bahwa Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto memang ditargetkan untuk ditahan sebelum Kongres Partai. Kenapa ditargetkan? Karena peran seorang sekjen sangat penting dalam sebuah organisasi partai politik. Penahanan ini adalah salah satu bagian dari operasi politik mengaut-aut partai. Tidak ada urgensi untuk melakukan penahanan. Sekjen Hasto Kristianto selalu kooperatif, dan kita juga masih mengikuti proses pra-peradilan. Kalau alasan untuk melarikan diri, Mas Hasto tidak akan kemana-mana.
dan selalu patuh dan datang setiap kali dipanggil. Sebagai sekjen partai, beliau juga sedang sibuk mengerjakan banyak agenda partai, termasuk menyiapkan kongres, jadi tidak mungkin akan lari. Nah ini guys ya, ada caption ya, Hasto ditahan, Ganjar mikirin apa ya guys ya. Captionnya seperti itu guys ya. Kalau menurut kalian ini Pak Ganjar ini mikirin apa guys ya? Bisa komen di kolom komentar. Oke, kita lanjut tonton video berikutnya guys. Nah ini guys ya, terbongkar, bikin gempar, Hasto ungkap Jokowi dalang dibalik kriminalisasi Anies. Waduh, ini ngeri guys. Saya bongkar. Jadi saya nyatakan di sini bahwa Anies Baswedan kriminalisasi itu perintah dari Presiden Jokowi. Ketika Anies Baswedan itu dikriminalisasi, itu Pak Presiden Jokowi berbicara dengan saya. Beliau sangat khawatir terhadap munculnya Anies Baswedan, sehingga itu nyata-nyata kasus Formula E itu kriminalisasi, dan saya bersaksi itu dari perintah Pak Jokowi secara langsung. Jadi saya nyatakan di sini bahwa Anies Baswedan kriminalisasi itu perintah dari Presiden Jokowi. Nah ini guys ya, ini si Hasto tuh bongkar semuanya guys ya tentang kejelekan atau kejahatan Pak Jokowi guys ya. Termasuk ini kriminalisasi si Anies Baswedan ini guys ya, dibongkar guys oleh Hasto guys ya. Oke, bagaimana menurut kalian, bisa komen di kolom komentar. Oke, kita lanjut tonton video berikutnya guys. Saya tidak akan pernah bisa percaya dengan rezim ini akan kembali benar kalau presidennya malah meneriakkan hidup Jokowi. Saya mau katakan, Jokowi masih hidup, oleh karena itu adililah segera Jokowi itu. Karena banyak sekali kasusnya yang terpampang di depan mata kita, tapi tidak kemudian dihukum apapun. Kalau pemerintah hari ini mengadili berbagai kasus korupsi, termasuk di lingkarannya sendiri, saya berhenti mengkritik pemerintahan ini. Nah ini guys ya, dia mengancam guys ya, ketika pemerintahan ini berbuat adil tentang kasus korupsi ini dituntaskan ya, termasuk Pak Jokowi intinya nggak pandang bulu, dia akan berhenti mengkritisi negara kita tercinta ini guys ya. Ini intinya kayak gitu guys ya. Oke, bagaimana menurut pendapat kalian, bisa komen di kolom komentar. Oke, kita lanjut tonton video berikutnya guys. Nah ini guys ya, Ganjar Pranowo guys. Anak sekolah, dia udah lepas itu. Bilang apa Yon? Terima kasih Pak Prabowo. Teman-temanku tidak mau makan, jadi makannya saya semua. Habis semua? Habis. Aing. Kata Pak Ganjar, yang mau makan siapa? Ya ini guys ya, program dari salah satu Pak Prabowo ini guys ya. Ya seperti ini, yang mau makan siswa guys ya. Karena tujuannya untuk siswa, para anak-anak sekolah guys ya. Oke, bagaimana pendapat kalian, bisa komen di kolom komentar. Oke, kita lanjut tonton video berikutnya guys. Nah ini guys ya, breaking news. Cuekin Megawati, kader PDIP Bupati Brebes tetap ikut retret Akpil Magelang. Waduh. Balas, seperti yang dilihat saat ini di belakang saya ini, sejumlah kepala daerah masih baris berbaris untuk mengantri masuk ke ruang Sudirman. Ini sangat rapi begitu ya untuk dan sangat terstruktur begitu ya, karena memang sejumlah kepala daerah ini nanti akan mengikuti pembukaan yang langsung dipimpin oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. Dan yang menarik adalah untuk dari 450 kepala daerah yang hadir pada hari ini, ada salah satu atau beberapa kepala daerah yang terpantau ini dari PDI Perjuangan. Seperti yang kita ketahui bahwa sudah ada instruksinya bahwa pada hari ini atau sejak kemarin ini para kepala daerah ini diperintahkan bahwa tidak atau ditunda begitu maksudnya, untuk menunda perjalanan. Nah ini guys ya, jadi cuekin Megawati ini, kader dari PDIP ini Brebes ini guys ya. Intinya ada instruksi dari Megawati ini untuk tidak berangkat dulu ke retret Akmil Magelang ini. Tapi ini ngeyel guys ya. Ini bahaya ini guys ya, untuk si kader PDIP ini guys ya. Ini bisa dikeluarkan dari PDIP ini guys ya. Aduh, ngeri guys. Mengikuti retret pada hari ini. Namun sini terpantau salah satu kader PDIP yang juga terpilih sebagai Bupati Brebes
yakni Paramita Widya Kusuma. Kita akan coba menanyakan kepada Bu Paramita. Halo Ibu, Ibu aku Nadia dari Metro TV. Izin sedikit bersama-sama sama yang lain juga boleh. Bu Paramita, izin Bu, langsung saja Bu. Ini sebelumnya sudah ada instruksi dari Bu Megawati begitu ya untuk menunda perjalanan retret. Kira-kira alasan apa sih Bu yang menurut Ibu nih, Ibu harus tetap ikut retret pada hari ini hingga tanggal 28 nanti? Singkat aja Bu. Bingung guys. Sebelumnya Ibu sempat mengatakan bahwa ini tuh tujuannya untuk rakyat, untuk masyarakat begitu Bu. Kira-kira nanti apa sih Bu alasan tersendirinya begitu Bu? Sedikit saja Bu. Sedikit aja. Oke, pemirsa no ini comment, Bu guys. Paramita enggan untuk menyampaikan alasannya begitu ya. Bu, sebelumnya Ibu saya lihat di berita juga sudah ada beberapa berita kalau Ibu ini untuk mendukung masyarakat di mana ntar program-program Ibu juga lebih baik begitu kalau mengikuti pembekalan. Sedikit saja Bu mungkin disampaikan Bu. Sedikit saja. Oke. Aduh. Baik. Takut Ya, pemirsa salah, tadi guys, saya enggak coba untuk berani ngomong ini, guys, menanyakan ya. begitu ya Aduh. kepada salah satunya begitu. Bapak dari kader PDIP juga. Oke, baik Iqbal. Tadi kita sudah dengar bersama-sama begitu ya bahwa memang untuk Bupati Brebes Paramita Widya Kusuma ini enggan untuk memberikan alasan kenapa akhirnya tetap mengikuti retret kepala daerah pada hari ini hingga nanti 28 Februari 2025. Intinya takut salah guys ya. Jadi kenapa Paramita ini tidak memberi komentar yang nanti intinya takut salah ngomong, jadi bermasalah lagi ya. Intinya si Paramita ini melanggar ya kebijakan dari Bu Mega ya, memberanikan diri ikut retret ini guys ya. Jadi akan terancam dipecat dari partai PDIP. Intinya kayak gitu guys ya. Oke, bagaimana menurut kalian bisa komen di kolom komentar. Oke, kita lanjut tonton video berikutnya guys. Jadi saya bilang sama ini Mega Hasto, guys udah ya. nggak usah takut. Nanti kalau kamu diambil, aku pergi ke Kapolri. Aku bilang gitu. Coba pingin apa ngomong si Kapolri itu. Nah nih guys ya, intinya si Megawati itu menjamin tentang Hasto ini guys ya. Walaupun ditangkap nanti dia akan menjemput si Hasto ini guys ya. Waduh, backingan Bu Mega si Hasto ini guys ya. Oke, bagaimana menurut kalian bisa komen di kolom komentar. Oke, kita lanjut tonton video berikutnya guys.